Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ilahukum ilahun wahid fa aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayah. Alhamdulillah hadirin jamaah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu di dalam hari raya yang tentunya kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya kita merayakan dengan berbahagia, mengucapkan takbir di awal Zulhijjah hingga tentunya hingga saat ini hari raya yang dimana Idul Adha yang tentu begitu sangat berbahagia kita di sini. Tentunya lagi bagaimana bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, yang dimana segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang tiada hingga kita menghitungnya, yang tentu semua itu wajib kita bersyukur hingga kita hidup di dunia ini bertahun-tahun lamanya, atau yang masih muda dan juga siapapun yang datang di dalam tempat sholat ini, di musola ini, maka senantiasa kita jadikan syukur di setiap jenjang kehidupan kita. Dan senantiasa kesyukuran tak pernah henti. Karena syukur adalah refleksi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yakni menjalankan
misi utama, tujuan utama diciptakan jin dan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah. Yang dimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka waktu berputar, tahun bertambah. Akan tetapi kita sadari bahwa umur terus berkurang. Langkah per langkah pun pasti akan menuju liang lahat masing-masing. Karenanya dalam Al-Jumu'ah dikatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka senantiasa jadilah jiwa yang pandai bersyukur, baik itu syukur dalam ucapan, lisan, serta tentu senantiasa syukur itu tertancap di hati. Lebih-lebih lagi syukur dalam anggota badan, sehingga bagaimana kolaborasinya dalam ibadah atau amal soleh yang akan ditimbang di yaumil hisab. Syukur dengan lisan, yakni muji kepada yang memberi nikmat. Allah yang senantiasa terus nikmatnya tidak pernah henti kepada kita, dengan selalu mengingat atau menyebut di lisan kita, alhamdulillah, subhanallah, bahwa saya mendapatkan nikmat ini, saya mensyukurinya, dan sebagainya. Maka ada kalimat khusus, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kalimat yang khusus diucapkan dalam bersyukur, yakni segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Juga syukur dengan ketaatan kepada Allah, seperti menjalankan kewajiban, ibadah sunnah, serta berwaspada, menjauhi dari menggunakan anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Inilah syukur. Juga dengan hati, yakni mengakui nikmat tersebut berasal darinya dan kemuliaannya dari Allah yang Maha Dermawan, yakni Allah Al-Karim dan Maha Pemurah. Tentu juga selain syukur, ketakwaan tentunya yang menjadi pokok di setiap amal kita. Tidak akan bermanfaat haji, kemudian juga kurban, tanpa atas dasar ketakwaan. Karenanya Allah mencintai ketakwaan itu, dan Allah menerima setiap amal yang atas dasarnya takwa. Maka tentunya
Jemaah sekalian, khatib berwasiat di dalam mimbar yang kecil ini, yang bisa menjadi saksi nanti di hari kiamat, yakni wasiat ketakwaan pada diri pribadi, umumnya jemaah sekalian, agar kehidupan kita di dunia ini semakin terarah sampai ke akhirat. Tingkatkan ketakwaan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, lahir maupun batin. Jemaah sekalian, takwa merupakan bekal yang paling penting di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, sehingga akan menjadi manusia yang beruntung, selamat dan sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah firman, wa tazawwadu fa in khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah takbir yang kita ucapkan. Hadirin jamaah sekalian, di setiap hari raya Idul Adha tentu tidak akan lepas dari 3 ibadah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di antaranya salat Id, kurban, dan ibadah haji. Maka itu bisa memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Dan juga ini, nilai ini, totalitas kepada Allah, merupakan nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita mukmin yang diridhoi olehnya. Di antaranya, di dalam salat Id, tentu kita senantiasa mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah adanya hikmah tawakal, pasrah kepada Allah di setiap perkara, totalitas. Bagaimana menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dan setiap perkaranya yang dihadapi oleh seorang mukmin. Jadi setiap urusannya, kepasrahan ini adalah sebab disukai oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka kita resapi nilai-nilai pasrah atau tawakal. Di antaranya di hari raya Idul Adha, tentu bagaimana terhadap segala urusan kita serahkan kepada Allah, totalitas kepada Allah. Sering sekali kita terlena akan aktivitas kita, akan keseharian kita, atau sering sekali yang namanya manusia selalu terkadang mengeluh ketika diberikan
kejelekan. Idza massahu syarru jazua. Diberikan kejelekan, didapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Itulah manusia. Yang terkadang juga dia kekulutus. Ini kalau bukan sebab saya, mungkin si fulan bakal begini dan begitu. Mungkin keluarganya si ini bakal begini dan begitu. Itu kekulutus. Atau kadang juga menjadikan seorang itu jadi kambing hitam. Ya, dijadikan kambing hitam. Ini karena si fulan, karena si fulanah yang berbuat demikian. Wa'iyadzubillah. Sampai mana rasa tawakal kita kepada Allah? Jangan sampai menghambakan yang tidak berhak. Kepada siapa kita menghambakan? Maka inilah sifat tawakal yang harus senantiasa kita teruskan. Bukan hanya dalam sholat kita berikrar inna sholati wa nusuki dan seterusnya, tapi di luar sholat pula kita laksanakan itu, kita terapkan itu. Jangan merasa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena kemampuan kita sendiri. Ya. Justru itu adalah rahmatnya. Itu adalah izin dari Allah. Bukan atas karena kemampuan atau kehebatan atau cerdasnya pikiran kita. Hadirin sekalian. Yang kedua, tentunya ibadah kurban. Yang kita peringati merupakan rasa syukur akan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Dalam surah Al-Kautsar dikatakan, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inilah bagaimana diantaranya kita wujudkan pula seseorang yang beribadah kepada Allah wajib mensyukurinya dan bagaimana telah disyariatkan dengan berkurban. Dan syariat kurban ini telah berlaku sejak Nabi Adam, yang mana dua putranya, yakni Qabil dan Habil. Yang Habil diterima, yang Qabil menyerahkan atau mengorbankan kurban dengan hewan yang tidak layak, dengan yang tidak pantas, sehingga tidak diterima. Maka ketahuilah, Allah menerima hanya dengan bagaimana seorang hamba bertakwa padanya, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunannya yang disunahkan oleh Nabi kita. Maka kita harus yakin bahwa pasrah, keikhlasan yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi di akhirat. Dan implikasinya adalah dapat memenuhi panggilan Allah. Di antaranya, semoga kita nantinya bisa berhaji ke Baitullah, memenuhi kewajiban kita, menyempurnakan kewajiban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, hadirin sekalian, jamaah sekalian, yakni ibadah haji. Terdapat juga nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak, saat menempuh perjalanannya saja harus jauh ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, meninggalkan pasangan kita, atau boleh jadi meninggalkan keturunan kita, saudara kita,
hanya karena kita ingin menyempurnakan kewajiban haji yang telah Allah berikan ketika seorang hamba sudah berkemampuan untuk memenuhi seruan Allah. Dari sisi pun yang berangkat dari materinya, tidak mudah seseorang yang katakanlah berproses atau yang saat ini berkecukupan itu, atau saat ini berat dalam masalah hartanya, kadang mencarinya susah, berat sekali. Dan dalam ibadah haji pun bahkan sampai menunggu puluhan tahun untuk melaksanakannya, padahal dia sudah terdaftar, kecuali haji tertentu yang bisa langsung berangkat. Akan tetapi itu juga tentu perlu mengeluarkan banyak harta yang lebih agar kita bisa langsung berangkat. Dan juga tentu di dalam ibadah haji adanya kepasrahan total. Tentu yang sudah mendaftarkan maupun yang antri, dia sudah pasrahkan. Maka senantiasa jadikan haji kita dengan lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Di antaranya, bagaimana kalau tidak mampu, maka kita sediakan, kita senantiasa waktu kita digunakan untuk sholat berjamaah, kita datang dengan berjamaah subuh sampai menunggu waktu syuruk, itu bernilai haji dan umroh. Tapi jarang ya di kita tuh ya, jarang ya. Kadang-kadang dengan kesibukan, dengan jadwal gitu ya, itu. Nah, itu hadirin. Ya minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali juga kan adalah waktu itu ya. Jangankan untuk itu, juga untuk tahajud itu ya, kita mengadakan waktunya gitu. Jangan sampai kita lalai gitu ya. Atau kita menunggu dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Contoh dari maghrib ke isya, kita menunggu waktu sholat, itu juga bernilai sama dengan haji dan umroh. Atau minimal kita bersyukur ya, bersyukur itu juga ya, syukur itu terus sepanjang hayat ya. Karenanya Islam memberikan setiap orang haknya untuk beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan juga para ulama, para ustadz, kiai, para guru kita mengajarkan. Maka tentunya di mana nilai-nilai kepasrahan diri, totalitas kepada Allah yang memang senantiasa tersingkirkan di dalam kehidupan kita. Terkadang dengan keluarga ya, nilai itu ya, ibadah itu berkurang, atau terkadang dengan pekerjaan atau dengan aktivitas yang lain. Padahal seharusnya itu adalah nilai plus ya, keluarga, pekerjaan, kemudian juga aktivitas-aktivitas kita itu harusnya nilai plus untuk menunjukkan totalitas kita kepada Allah. Itulah yang seharusnya. Hanyalah kita terkadang lalai dan selalu kita harus beristighfar kepada Allah. Inilah bagaimana yang kita upayakan pula, ampunan dan ampunan. Jangan sampai kita di dalam kehidupan ini setelah kematian tidak diampuni oleh Allah. Maka ini semoga bermanfaat bagi kita sebelum mati, kepada kita menjemput, kemudian juga di dalam akhir hayat kita, di dalam alam kubur kita mendapatkan nikmat serta bahagia dunia dan akhirat. Demikian
singkat khutbah yang disampaikan pada kesempatan ini. Wallahu minkum, wallahu fikum. Semoga Allah menerima amal-amal kita, dan di waktu ijabah doa ini kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min Allahumma inna nas'aluka wa afina Allahumma inna nas'aluka wa afiyata fid dunya wa masihil ini di dunia yati fiha ma'asih wa zatasadan fi nanti Allahumma rahmataka ajifat qilni wasitafatin salisan Rabbana atim lana nurana wa fil lana wa tub alaina Rabbana fil awali wa nabi la taj'al fi qulubina ghillan lil Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza wa fi Falastin wa fi kulli makan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.